Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Batri, NIM A3S2 23008. Di sini saya akan mempresentasikan 5 desain instruksional, di mana dalam desain instruksional itu ada PBL, PJBL, Discovery Learning, Digital Storytelling, dan Digital Circle. Pertama kita akan membahas terkait Problem Based Learning atau PBL. Di sini saya mengambil nama sekolah SMA Negeri 4 Kendari untuk mata pelajaran matematika kelas 10 semester genap. Tema dan materi pelajaran sendiri adalah sistem persamaan linear dua variabel. Alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit. KD-nya adalah fase E. Untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajaran sendiri adalah pertama, peserta didik dapat memahami solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Kedua, peserta didik dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Ketiga, peserta didik dapat memodelkan permasalahan di kehidupan sehari-hari ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri bisa dilihat di sini. Pertama, untuk kegiatan pendahuluan, yaitu ada orientasi, di mana melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Terus ada memberikan keajaran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan selanjutnya menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya masih dalam pendahuluan ada apresiasi, di mana ada mengaitkan kembali materi sebelumnya yang telah dipelajari sebelumnya, yakni sistem persamaan linear satu variabel dengan materi yang akan diajarkan, yakni sistem persamaan linear dua variabel. Di situ juga ada mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan. Terus selanjutnya ada motivasi, yang dalam motivasi sendiri yang pertama adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Terus yang kedua, apabila materi ini dikerjakan dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel. Terus yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan. Nah, yang terakhir dari kegiatan pendahuluan adalah pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya untuk kegiatan inti sendiri untuk fase 1 yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, di mana pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran motivasi peserta didik terhadap pada aktivitas pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku paket dan memberikan bahan ajar kepada siswa. Terus yaitu menanya, guru bertanya kepada peserta didik pertanyaan berikut untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang persamaan linear dua variabel. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk persamaan linear dua variabel. Terus ada juga pertanyaan bagaimana cara kalian membedakan persamaan linear dua variabel dengan persamaan lainnya. Masih dalam kegiatan yang sama, di situ untuk fase 2-nya adalah untuk fase 2 adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Terus fase 3 adalah membimbing penyelidikan kelompok, dan fase 4 adalah mengembangkan dan menyajikan data. Terus selanjutnya adalah fase 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terus untuk kegiatan penutup sendiri ada, yaitu untuk deskripsi kegiatan adalah siswa diminta untuk menyimpulkan dan mencatat materi yang telah dipelajari. Juga guru dan siswa melakukan refleksi, siswa mencatat pekerjaan rumah atau PR yang diberikan guru. Terus ada juga siswa mendengarkan penyampaian guru tentang materi atau kegiatan pembelajaran berikutnya. Siswa berdoa setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu laptop, proyektor, bahan ajar, KPD, PowerPoint, HP, Google Classroom, dan WhatsApp. Selanjutnya kita masuk ke Project Based Learning atau PJBL. Masih dalam sekolah yang sama yaitu SMA Negeri 4 Kendari, mata pelajaran yang sama yaitu matematika kelas 10 semester 2. Untuk temanya sendiri adalah statistika atau diagram pencar, diagram scatter. Alokasi waktunya adalah 3 kali 45 menit, pertemuannya adalah pertemuan kedua. Capaian pembelajaran sendiri adalah pada akhir fase E. Peserta didik dapat menggunakan diagram pencar atau diagram scatter untuk menyelidiki hubungan data numerik. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu peserta didik mampu memahami diagram pencar atau diagram scatter. Kedua, peserta didik mampu membuat diagram pencar atau diagram scatter untuk menyelidiki hubungan data numerik. Selanjutnya untuk project based learning, masih project based learning
Tapi di sini untuk kegiatannya adalah kegiatan pendahuluannya. Di situ ada guru meminta seorang siswa untuk memimpin doa, siswa melakukan doa bersama sebelum belajar, terus guru mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk belajar, guru memberikan informasi tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri untuk kegiatan online ini sendiri. Di sini guru share link materi diagram pecah, diagram step untuk pilih hubungan data numerik melalui aplikasi WhatsApp. Oke, bisa dilihat sendiri untuk lebih jelasnya. Selanjutnya ada dalam kegiatan pendahuluan ada juga menentukan pertanyaan atau masalah utama, terus ada merencanakan proyek, terus ada juga untuk membuat jadwal penyelesaian proyek, terus memberikan kemajuan penyelesaian proyek, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek, dan terakhir adalah mengevaluasi dan refleksi proses hasil proyek. Untuk kegiatan pendahuluannya sendiri, di sini guru melaksanakan post test terkait materi yang telah dipelajari. Peserta didik dan guru membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus guru memberikan tugas materi yang dapat diakses melalui Google Form. Terus peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir peserta didik berdoa untuk menutup pembelajaran. Untuk alat dan medianya, pertama adalah laptop, LCD, HP, Android, dan PowerPoint. Medianya sendiri adalah buku teks, video pembelajaran, Google Spreadsheet, GeoGebra, Canva, WhatsApp Group, dan Google Meet. Oke, selanjutnya kita masuk di discovery learning. Masih dalam sekolah yang sama yaitu SMA Negeri 4 Kendari. Mata pelajaran sama yaitu matematika untuk kelas semester kelas 11 ganjil. Untuk tema materi pelajaran sendiri adalah lingkaran dan teorema lingkaran. Alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Terus untuk pertemuan pertama capaian pelajarannya adalah di akhir fase F. Peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang, busur, dan luas juru lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, diharapkan peserta didik dapat pertama adalah mendefinisikan pengertian sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Kedua adalah mendefinisikan pengertian sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Ketiga adalah menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Keempat adalah membentuk besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan tepat. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri, untuk kegiatan pendahuluannya di sini seperti biasa adalah membuka pelajaran. Untuk kegiatan intinya juga di sini ada pertama adalah simulasi, terus kedua ada problem statement, terus yang ketiga adalah collection, yang ketiga adalah data projection. Yang keempat adalah perfection, yang kelima adalah generalization. Untuk kegiatan penutupnya sendiri, kegiatan penutupnya pertama adalah guru memberikan asesmen formatif, terus yang kedua guru mengajak peserta didik melakukan refleksi, terus ketiga guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah guru menyampaikan salam penutup. Untuk kegiatan dalam online ini sendiri bisa dilihat di sini adalah guru meminta peserta didik untuk mengakses soal asesmen formatif secara online melalui quizzes, aplikasi quizzes. Kedua adalah guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi melalui Google Classroom. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri di layar. Terus untuk alat dan media yang dibutuhkan, pertama untuk alat laptop, LCD, HP, Android, dan buku teks. Media pembelajaran yang dibutuhkan juga adalah video pembelajaran, GeoGebra, Google, YouTube, dan Google Classroom. Yang keempat adalah digital storytelling. Seperti biasa, kami mengambil sekolah di SMA Negeri 4 Kendari. Mata pelajaran yang di sini adalah matematika pendapatan untuk kelas 11 semester 2. Tema atau materi pelajaran adalah konsep dan jenis matriks. Alokasi waktu adalah 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit. Pertemuan pertama capaian pelajaran adalah pada akhir fase F melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri. Tujuan pembelajaran sendiri setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan pertama memahami konsep matriks, yang kedua mengidentifikasi jenis matriks berdasarkan order dan elemen penyusunannya. Terus untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama seperti biasa untuk kegiatan pendahuluan di sini ada orientasi, menyampaikan salam pembuka dan lain-lain sebagainya sampai dan memberikan pertanyaan yang bisa dilihat di layar sendiri. Terus yang selanjutnya adalah kegiatan seperti biasa untuk kegiatan intinya seperti sebelumnya, dan ada kegiatan penutup bisa dilihat sendiri di layar untuk menjelaskan.
Untuk alat dan media yang dibutuhkan juga adalah alat pertama laptop LCD, HP Android, buku teks PPT. Untuk medianya adalah Canva, Google Classroom, CapCut, dan media lain penunjang BST, digital storytelling. Di sini ada tambahnya CapCut, ini adalah aplikasi video. Yang terakhir adalah literatur striker. Seperti biasa kita mengambil sampel lagi sama dengan materi dari untuk mata pelajaran matematika kelas 12 semester 1 untuk kemarin mata pelajaran adalah statistika. Alokasi waktunya adalah 90 menit. Hari ini adalah fase S pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menginterpretasi parameter distribusi data secara statistik, seragam binomial dan normal, begitu menilai harapan distribusi binomial dan normal dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Di sini bisa dilihat untuk kegiatan pembelajaran sendiri. Yang pertama adalah orientasi. Deskripsi kegiatannya seperti biasa sebelumnya, guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam. Peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dan guru memeriksa kehadiran siswa. Untuk pertanyaan pemantik juga sendiri di sini seperti biasa dengan pertanyaan pemantik. Untuk kegiatan intinya juga seperti sebelumnya. Di sini ada kegiatan inti pembelajaran yang dapat dilihat langsung untuk menjelaskan. Terus selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup juga guru memberikan kesimpulan dan quotes mengenai pentingnya belajar materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru menyampaikan materi pelajaran pertemuan selanjutnya dan guru menutup pelajaran yang kedua bersama siswa yang dibimbing oleh ketua kelas. Untuk alat dan bahan, alat dan bahannya adalah proyektor, laptop, dan internet, video mengenai materi statistik dan peluang, artikel mengenai peran statistik dan peluang dalam kehidupan sehari-hari, dan kertas berisi 3 buku soal. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai 5 hal tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.